banyak ahli bahasa melihat bahwa pembelajaran bahasa Arab di Indonesia ini agak keliru. Nah, kenapa keliru? Karena tahapan itu lebih banyak salah. Banyak mereka mengatakan ta'limul lughah al-arabiyyah fi Indonesia kata'limin natiq. Jadi pembelajaran bahasa Arab di Indonesia ini banyak mereka menganggap kita ini mengajarkan untuk orang Arab. Makanya setelah dari penelitian saya ini saya mendapatkan Prof. Apa itu? Bahwa dalam kemahiran bahasa itu harus ada milieu dan lingkungan. Untuk apa? Mumarosah dan ta'wid. Kebiasaan dan latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat ala Rasulillah. Jumpa lagi Sobat Literasi, podcast perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Senang berjumpa dengan kita semua. UIN Sumatera Utara Medan punya banyak dosen. Ada yang bergelar profesor, bergelar doktor, sebagian kecil masih magister. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang beliau adalah mempunyai keahlian dalam bidang bahasa Arab. Pada segmen bedah, pada segmen diseminasi diseminasi disertasi hari ini, kita akan menghadirkan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Taufik MA. Selamat datang Pak Dr. Taufik. Selamat datang. Alhamdulillah. Ini Pak Taufik ini kalau ngomong sama dia hati-hati kita. Harus ngomongnya pakai bahasa Arab. Tapi karena saya nggak pandai, nggak apa-apa lah. Pak Dokter. Oke Pak Dokter. Selamat datang di podcast Ngobrol Pintar ya. Ngobrol Pintar, Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Pak Dokter ini dulu S1, S2, S3. Ketika S3 pasti nyusun disertasi namanya. Ya betul. Ya, oke Pak Dokter. Nyusun disertasi, jadi kita ingin tahu Pak Dokter ini. Disertasi Pak Dokter ini tentu pasti terkait dengan keilmuan, ya kan? Keilmuannya. Karena Pak Dokter ini orang bahasa Arab, saya bilang aja bahasa Arab ya kan? Bisa diceritain Pak Dokter, kira-kira dulu cerita disertasinya ini dari awal sampai menjadi disertasi. Kenapa milih itu? Silakan. Tapi jangan lupa juga kuliahnya di mana, kan itu perlu juga Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih sahabat literasi, sobat literasi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu dengan sobat literasi sekalian untuk bincang seputar disertasi ataupun studi S3 yang pada awalnya saya mengambil di Kuliatul Ulum. Kuliatul Ulum, Kuliatul Adab wal Ulum al-Insaniyah fil Maghrib di Maroko. Oh, Maghrib Maroko tahun ya? 2012. Kemudian proses demi proses kita lakukan. Alhamdulillah diterima di Jami'ah Malik Sa'di, Tetuan, Al-Mamlakah Al-Maghribiyah fi Kuliatul Ulum wal Adab, Kuliatul Adab wal Ulum al-Insaniyah. Itu di Maroko itu? Maroko. Perjalanan setahun. Kemudian waktu itu memang anak saya bawa ya. Tapi mereka tidak jadi mau sekolah di sana. Akhirnya karena sudah izin untuk studi, sehingga kami beralih ke Jami'ah Malik Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Al-Hukumiyah Malang. Oh, di Malang. Di Malang. Ya, betul. Fi Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah, dalam pendidikan doktor pendidikan bahasa Arab. Doktor pendidikan bahasa Arab. Ya. Itu dia. Jadi waktu program studi doktor pendidikan bahasa Arab, pasti waktu menyelesaikan tugas hari itu pakai disertasi, Bapak. Betul. Nah, jadi kita ingin tahu ini disertasinya tentang apa itu? Ya, Pak. Memang di sana kan karena pendidikan bahasa Arab, jadi disertasi tidak lepas dari bahasa Arab. Makanya disertasi kami dalam berbahasa Arab, itulah yang dikenal dengan Arab Gundul. Oh, Arab Gundul. Arab Gundul, tidak ada yang dibarisi ya. Sehingga dan kami memilih Maharah Al-Kalam, Maharatul Kalam ya.
Karena memang distingsi kami memang di Mahartul Kalam dan Qiraah. Tapi lebih saya fokuskan di Maharah Kalam. Karena inilah yang saya lihat khususnya mahasiswa pada umumnya mahasiswa UIN dan khususnya UIN Sumatera Utara, di sinilah lemahnya mereka di Mahartul Kalam dalam muhadatsah. Mahartul Kalam. Itu tentang apa itu? Ya, tentang kemahiran berbicara bahasa Arab. Itu dia. Karena sebenarnya dasar kemahiran untuk berbahasa Arab ini ada 4. Yang pertama maharatul istima', bagaimana mereka dilatih untuk mendengar dari native speaker berbahasa Arab langsung. Untuk apa? Dengan at-ta'awud, dengan mereka terbiasa mendengar, nanti bisa berupaya untuk maharatul kalam, bisa berbicara dengan bahasa Arab. Itu yang pertama mendengar tadi ya. Pertama istima', yang kedua maharatul kalam. Bicara. Habis maharatul kalam, baru maharah yang ketiga, yaitu maharatul qiraah. Membaca. Jadi setelah dilatih mereka berbicara, baru mereka bisa membaca. Sehingga dengan membaca itu mereka fahmul masmu'. Fahmul makru'. Mereka paham yang dibaca. Paham yang dibaca, betul. Mereka paham yang dibaca. Sedangkan dengan istima' tadi namanya fahmul masmu'. Sehingga mereka paham yang mereka dengar. Yang ketiga tadi maharatul qiraah, agar mereka bisa nanti fahmul makru', memahami apa literasi yang mereka baca dalam kitab-kitab bahasa Arab. Dan yang terakhir baru yang ketiga maharatul kitabah. Baru mereka dilatih menulis kitabah. Karena menulis bahasa Arab ini dia sesuai dengan intonasi, sesuai dengan makharijil huruf, sesuai dengan mat-mat yang kita baca. Jadi kalau sedikit kita salah dalam mengucapkan makhraj, pasti orang nulis salah. Salah kita mengucapkan mat-mat dalam tajwid itu pasti salah. Contoh, banyak orang menulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang banyak nulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sebenarnya kan inna, sesungguhnya kami. Tapi banyak orang inna, sesungguhnya. Gitu. Padahal Allah bilang inna lillahi, sesungguhnya kami dari Allah. Wa inna ilaihi, dan kami juga akan kembali kepada Allah. Tapi banyak orang nulis inna lillah, sesungguhnya kepada Allah. Lain tulisannya, lain bacaannya, lain artinya. Masya Allah. Begitulah bahasa Arab. Begitulah bahasa Arab susahnya. Jadi salah makhraj pun bisa salah arti. Contoh, saya bilang nazalal matar, turun hujan, minas sama. Dibaca orang nazalal matar, turun Kuala Namu. Jadi kan jauh. Beda gara-gara mator ini bandara. Sedangkan matorun hujan. Beda matorun. Sama matorun. Jadi panjang mengubah arti. Termasuk saya mau mengenalkan diri sama. Ismi Muhammad Taufik. Nama saya Muhammad. Tapi saya baca Ismi Muhammad Taufik. Dosaku Muhammad Taufik. Jadi gara-gara sa sama sin aja itu berubah. Kalau ismi itu dosa ya? Dosa. Kalau ismi sin. Sin itu artinya nama. Masya Allah. Jadi nama sama dosa. Waduh, memang bahasa Arab ini apa tadi? Mendengar. Istima mendengar. Baru dikalamkan. Diucapkan. Baru membaca qiraah baru kitab menulis. Subhanallah, Masya Allah. Di sini makanya Prof, kita disertasi saya ke maharah kalam karena banyak ahli bahasa melihat bahwa pembelajaran bahasa Arab di Indonesia ini agak keliru. Kenapa keliru? Karena tahapan itu lebih banyak salah. Banyak mereka mengatakan ta'limul lughah al-arabiyyah fi Indonesia kata'limin natiq. Jadi pembelajaran bahasa Arab di Indonesia ini banyak mereka menganggap kita ini mengajarkan untuk orang Arab. Bukan li ghairin natiq, bukan orang non-Arab. Beda itu. Beda. Makanya orang Arab pertama sekali istima'.
Kalau kita kan tidak. Macam Prof mungkin ketika belajar dulu mungkin Iya, sanawiyah. iya sanawiyah. Pasti yang dibaca, baca, terjemah, Iya. kemudian apa kaedahnya. Wa huma Langsung hum kaedah. yahmauna. Ya huma. Iya, iya betul. Hunna. Kemudian kaedahnya. Sehingga banyak kita tengok mahasiswa malas belajar bahasa Arab. Iya, betul, betul. Satu, monoton. Dua, katanya sulit. Kenapa belum apa-apa orang sudah dipelajari apa itu mubtada? Apa Qawaid itu Mas. qawaidnya? Padahal mestinya Mestinya tadi istima, dibiasakan mereka dulu. Ta'widul istima. Pembiasaan mendengar dulu. Iya, betul, Ya, betul. makanya pondok-pondok modern yang menerapkan maharah kalam ini ya seperti Iya. Gontor dan pondok-pondok modern lainnya, mereka itu setiap pagi mendengarkan berita-berita dari Qismul I'lamnya, bagian penerangannya itu didengarkan. Iya, Pidato-pidato kah atau siaran-siaran Arab. Iya, betul, betul. Itu. Televisi Arab begitu Televisi Arab. Jadi kalau udah biasa mendengar, mudah-mudahan dia mencintai. Iya. Dari situ baru muncul dia mau nanti mempelajari ya. keinginan. Nah, untuk apa? Tahadusnya. Untuk mereka kalamnya. Setelah mendengar apa tadi? Membaca. Kalam dulu. Oh, Habis mengucapkan. mendengar, diucapkannya. Oh, begitu. Makanya kalau di pondok modern kan habis gurunya bercakap, artinya contoh, dia kitabun, langsung disuruh mahasiswa ucapkan kitabun. Tapi ketika Prof, kita sudah ajarkan mereka kaedah, mereka akan payah mau cakap. Kenapa? Takut salah. Betul. Iya. Takut salah. Takut salah. Contoh kan mereka sudah belajar maf'ul bih. Iya. Ya, objek penderita. Nah, ketika dikitu kataba Muhammadun ad-darsa. Iya. Takut dia nanti. Takut salah. Akhirnya? Nanti dia sebut kataba Muhammadun darsu. Nah, takut. Kalau di pondok modern itu enggak. Banti aja lah dulu. Cakap saja. Cakap aja. Iya. Salah benar itu belakang. Banyak mufrodah mudah-mudahan oke. Gitu ya. Itu. Jadi itulah yang di disertasi Pak Doktor dibahas bahwa ternyata pembelajaran bahasa Arab itu ada sistematika yang ada. Ada begitu. tahapan. 4 tahapan. 4 tahapan. Pertama tadi mendengar ya. Waduh. Mendengar. Sobat literasi luar biasa, ternyata belajar bahasa Arab ini sebenarnya mudah, menyenangkan Pak. Kalau tahu metodologinya. Betul. Dan metodologi yang dikembangkan atau metodologi yang diterapkan itulah yang diteliti oleh seorang Dr. Haji Muhammad Taufik MA. Nah, kita lanjutkan. Kita penasaran sebenarnya ya. Penelitian tentang bahasa Arab ini, pembelajaran bahasa Arab ini ingin lebih jauh ini. Di mana dulu penelitiannya ini Pak Dokter? Penelitiannya kapan? Sampelnya kira-kira begitulah. Silakan Pak Dokter. Saya ambil yang sederhana saja. Kalau di Medan ini namanya asrama, tapi kalau versi di Jawa itu disebut juga ma'had. Ma'had ya. Nah, karena ma'had itu kan di situ ada kiainya, di situ ada proses pembelajarannya, di situ ada proses pelatihannya. Nah, itulah. Makanya saya ambil satu punya keluarga ya. Ma'had di Malang ya? Di Medan. Di Medan ya. Punya keluarga. Ya. Di Jalan Ambai. Namanya Ma'had Salsabila. Yang satu lagi punya alumni PBA, alumni bahasa Abdul Arab. Kholik. Abdul Kholik, ya. Jemaat Adilatul Faraid. Kenapa? Karena Kholik ini kan sama-sama istilahnya sama-sama dari Gontor. Jadi hampir sama metode dan pendekatan dalam pelatihan maharah kalam. Di 2 tempat ini ya. Dan dari 2 tempat ini kemudian metodologi dikembangkan. Akhirnya jadilah sebuah disertasi. Iya, betul. Oke, dari disertasi ini Pak Dokter Taufik bisa mempertahankan menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, mungkin berikutnya ini Pak Dokter. Mungkin dari disertasi ini kan Pak Dokter mendapatkan kajian-kajian, rekomendasi. Kira-kira Pak Dokter bisalah dijabarkan sekali lagi dari yang 4 tadi. Pembelajaran bahasa Arab yang selama ini dikembangkan di kampus bagaimana Prof terkait dengan disertasi ini? Iya. Kalau saya melihat sebenarnya bahasa Arab ini kan seperti ulama di dalam bahasa Arab itu mengatakan bahwa kunci bisa berbahasa itu adalah mumarosah. Mumarosah. Ya, mumarosah itu sama dengan tadrib, berlatih. Berlatih. Jadi mahasiswa itu dilatih ya. Dengan apa? Kalau di ma'had itu disebut tajbir, pemaksaan. Makanya ada
spion-spion, ada jasus-jasus. Itu- Artinya jasus-jasus itu apa? Siapa yang tidak berbahasa, dia akan dikasih sanksi. Itu di didenda gitu. pondok-pondok. Didenda gitu. Kalau di pondok bahkan terkadang fisik. Oh gitu ya. Ya makanya seperti di Gontor gitu kan, terkadang orang masuk mahkamah lugha, ya bahagian Ya, mahkamah ya. mahkamah lugha, ya mahkamah bahasa, itu terkadang mereka ada ya, kalau sekarang ini dengan pendekatan pendidikan, Ya. ya, mengerjai tugas-tugas Ya, apa gitu. betul. Kalau dulu malah terkadang dipukul pakai sajadah. Gitu. Bahkan Itu dulu ya. Dulu, kalau sekarang sudah pendekatan dengan berbagai kasus ma'had ya kan, sehingga sudah pendekatan kebahasaan seperti di Ma'had Salsabila dan Adilatul Farabi ini. Jadi mahasiswa itu untuk membiasakan mereka, mereka dikasih sanksi. Apa itu? Mungkin menulis kata-kata ataupun menulis. Yang penting supaya mereka, kesalahan mereka rasakan dan mereka berlatih. Salah satunya menulis kitabahnya. Oh gitu. Jadi hukumannya itu produktif kan? Produktif. Betul. Akhirnya melatih dirinya sendiri lebih Betul. bagus ya. Oke. Iya. Itulah pembelajaran bahasa Arab yang sekarang. Pak. Betul. Yang sekarang. Oke. Sobat literasi, ternyata belajar bahasa Arab ini banyak kaidah-kaidah. Tetapi jangan gara-gara kaidah kita malas belajar bahasa Arab. Gitu, Iya, ya. betul. Ternyata bahasa Arab sebenarnya menyenangkan. Kata Dr. Topik tadi, hasil temuannya dengan mendengar, kemudian kita membaca ya. Berlatih ya, berbicara ya, mengucapkan, kemudian membaca, baru menulis. Sistematika ini nggak boleh dilanggar. Itulah sebuah pembelajaran ya. Ada sistematika yang harus dilalui. Sehingga siapa yang belajar tidak bosan, tidak benci, dan tidak takut ya. Oke. Sekali lagi bahwa belajar bahasa Arab itu dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita membaca kitab suci, membaca Al-Quran, itu berbahasa Arab. Kan begitu, Pak Dokter ya? Betul, Prof. Disertasi Pak Dokter Topik ini tentu begitu bermakna bagi kita. Sudah disampaikan bahwa ternyata pembelajaran bahasa Arab itu perlu dikembangkan lebih jauh dengan pendekatan baru. Baik, Pak Dokter Topik. Mungkin bagian-bagian terakhir lah ini. Pak Dokter Topik, apalah saran Pak Dokter Topik ini kepada generasi muda supaya mereka mau belajar bahasa Arab? Apalah kira-kira tips-tipsnya Pak Dr. Topik mungkin bisa sampaikan kepada kita. Silakan. Pertama sekali ini perlu ada strategi ya. Strategi bahwa kita ini sebenarnya manusia ini punya potensi dikasih Allah. Ya, makanya salah satu ayat mengatakan wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, di bumi Allah ini ada tanda-tanda kebesaran Allah pada dirimu. Kenapa kau tak menengoknya? Bahwa kita punya ini, makanya saya selalu menanamkan untuk kita bisa bahasa Arab. Pertama adalah jadikan diri kita sahabat untuk bisa berbicara. Itu dia yang pertama. Tapi yang pertama saya selalu bilang kun majnunan. Jadilah kita orang yang gila berbahasa. Gila bahasa? Ya, kun majnunan. Jadi kita orang gila bahasa. Ya, artinya kita selama ini kan susah mendapatkan milieu ataupun lingkungan bahasa. Jadi jadikan diri kita ini teman untuk kita cakap. Ya, itu dia. Ini yang pertama. Kun majnunan. Jadi kalau kita sempat bisa mimpi bahkan ngigo pakai bahasa Arab, nanti pasti kita bisa bahasa Arab. Mimpi dan mengigau. Karena sudah selalu kita ucapkan. Pasti nanti terbawa dalam tidur kita. Dalam alam sadar dan alam tidak sadar. Betul. Itu dia. Yang kedua, ij'al mir'atan. Buat cermin sebesar badan kita. Oh, gitu ya. Iya. Untuk apa? Untuk kita tanya diri kita, marahi diri kita sendiri, cakapi diri kita berbahasa Arab. Oh, di depan cermin. Di depan cermin. Iya, betul. Ya. Contoh, Prof, saya marahi, tersinggung nggak? Pasti tersinggung, Prof. Tapi kalau Prof marahi diri sendiri, tersinggung nggak? Di cermin. Kalau tersinggungnya tersinggung pada diri sendiri. Iya, betul. Karena berarti kita yang nggak bisa. Iya. Jadi kalau kita marahi diri kita karena ketidakbisaan kita akan terima. Kenapa? Memang kita belum menggali. Nah, contoh, ya. Contoh ketika saya tanya, Mas mukanya Muhammad Taufik, ismi Muhammad Taufik. Min aina anta? Ana min Medan. Ya. Tanya, ma hadza? Hadza kitabun. Jadi
Tanya, jawab sendiri. Iya, iya. Muhadasah sendiri. Muhadasah sendiri. Iya, betul, betul. Kenapa? Karena nggak menemukan nanti teman seperti di Iya, Medan lah. iya. Susah kita menemukan milieu dan lingkungan berbahasa. Iya, 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 Ya, iya. itu dia. Untuk apa cermin? Kalim nafsaka. Kalim nafsaka. Iya. Ajak dirimu berbicara Iya, iya. bil Arabiyah. Oh, itu mungkin yang mau dekat gila tadi, Bro, ya? Itu dia. Gila berbahasa Arab. Tidak bahasa Arab. Iyalah, ditengok sama dari luar, itu kok ngomong sama dirinya sendiri. Itu Betul. dicermin tadi ya. Betul. Padahal itulah tips yang utama tadi. Tips utama. Iya, iya, betul. Nah, kemudian coba Prof. Pagi menghafal satu surah, satu ayat. Satu ayat. Nggak Prof baca lagi. Pasti nanti zuhur hilang. Iya, betul. Oh, gitu ya? Iya. Ya. Makanya kita ulang-ulangi. Ulang-ulangi. Makanya terkadang kita pas nyetir, pas ini kan sering kita baca ayat itu. Iya, Ya, betul. supaya apa? Jangan lupa. Jangan lupa, betul. Kenapa? Betul. Karena hadis mengatakan menghafal Quran itu bagaikan menambat kuda liar. Menambat Kuda liar. Iya, iya. Nah, Menambat kuda liar. kuda liar. Jadi orang yang menghafal Quran, Iya. orang yang berlatih berbahasa Arab, Iya. bagai menambat kuda liar. Oh. Ya. Kenapa? Kalau tidak diikat erat-erat, Iya. dia akan lepas. Lari lagi ya? Lari. Betul-betul. Begitu. Jadi ayat-ayat yang dibaca-baca lari. Lari. Maka ikatlah dengan Ikat. hafalan tadi. Itu Iya, dia. iya, iya. Termasuk belajar, Bro. Oh. Makanya orang Arab bilang, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Iya. Qayyid, ikat. Ikat. Suyudaka, tangkapanmu itu. Bil hibalil wathiqah, dengan ikatan yang erat. Yang kuat, yang erat. kuat. Betul-betul. Makanya kita selalu menanamkan mahasiswa, jangan lupa setiap belajar harus ada pulpen dan kertas. Oh, Untuk catat apa? gitu ya? Catat. Iya. Kenapa? Iya, Karena otak ini nggak bisa iya, betul. satu dipelajari, yang kedua lupa. Dua yang dipelajari, Iya, yang pertama iya. lupa. Makanya qayyid suyudaka. Catat. Ikat dengan buruanmu catatan. bil hibalil wathiqah. Makanya orang dulu rajin. Rajin mencatat. Mencatat. Ya. Kalau mau pergi ke pengajian bawa buku Iya. kecil catat. Itu Iya, dia. iya, betul. Jadi yang ketiga tadi, Prof, setelah kita buat cermin, kalim nafsaka. Ajak dirimu berbicara. Berbicara. Kalau memang dirimu tak mampu, kau sendiri memarahi diri, kau tak akan tersinggung. Oh, Tapi gitu. kalau orang lain yang marahi kita suka tersinggung. Iya, betul-betul. Nah, itu dia. Makanya Ya Allah. setelah dari penelitian saya ini, saya mendapatkan, Prof, Ya. apa itu? Bahwa dalam kemahiran bahasa itu harus ada milieu dan lingkungan. Lingkungan. Untuk apa? Mumarosah dan ta'wid. Kebiasaan dan latihan. Latihan. Berarti kalau masuk ke kantor program studi bahasa Arab, kita harus pakai bahasa Kita upayakan. Berbahasa Itulah milieu Arab. tadi. Milieu tadi. Oh, gitu. Bahkan saya selalu menanamkan kepada anak-anak di bahasa Arab itu, jadikan kelas kalian itu milieu berbahasa. Iya, iya. Apa artinya? Kalau mau berbahasa Indonesia, keluarlah walaupun satu jengkal dari pintu kelas. Jangan di kelas. Jangan di kelas. Oh, ada komitmen gitu ya. Harus komitmen. Iya, Kalau enggak, betul. nggak bisa-bisa Masya kita Allah, berbahasa. Masya Allah. Ya, Makanya ada milieu. Nah, kemudian, Prof, harus ada namanya ij'alil isma bil musamma. ya. Ij'alil isma bil musamma. Apa itu? Jadikan benda-benda yang ada di sekitar kita nih, dia cakap kepada kita. Oh gitu ya. Iya. Contoh, ini Dinding ya? dinding, tulis jidarun. Oh, dinding jidarun. Jidarun. Iya, betul. Jidarun. Ya. Nah, ini lampu, Lampu. kahrubayun, tempel. Jadi ketika kita masuk, udah dia cakap sendiri dinding tuh. Oh, ada jidarun. tulisannya ya? Iya, iya, iya. Jidarun. Nanti Iya. di sini nampak maktabun. Kolamun, Kolamun, Waduh. komisun, komisun, ya, semua ya. kahrubayun, semua. Makanya di asrama itu Iya, kita tempel-tempel, Prof. Nanti sampai rumah saya tulis, Prof. Iya. Dokternya. Hidung, Iya. him, Hanfun. hanfun. Ainun. 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 Baru uzunun. Uzun. Iya, famun. Jadi Iya, kita iya. nggak perlu menghafal, Prof. Betul, Kita betul. hanya nengok, dia cakap sendiri sebenarnya Iya, kan. betul. Itulah Nah, milieu tadi ya. Itulah milieu. Subhanallah. Baik, Pak Dokter. Terima Iya. kasih. Iya. Ternyata belajar bahasa Arab ini mengasihkan ya. Iya. Aduh. Nah. Memang belajar bahasa ini karena ada dalam lingkungan kita masing-masing. Betul, Prof. Tapi ada kata kunci tadi. Kalau mau belajar bahasa Arab, gila dulu.
Rupanya makna gila itu betul. Iya. Dalam hal ini, gila berbahasa gitu Pak Dokter. Betul, gila berbahasa. Bila perlu, jadikan mimpi dan ngigo bisa Mengigo berbahasa bisa bahasa Arab. Betul. Siapa yang tahu? Anda sendiri. Anda sendiri, Gitu, ya kan? atau teman sebelah. Teman sebelah. Kan, Iya. Jadi, Punya cermin sebesar kita. Kita ajak ngomong ya kan. Ngomong diri kita. Luar biasa Pak Dokter. Ternyata dari sebuah disertasi yang diselesaikan oleh seorang Dr. Haji Muhammad Taufik MA dari Universitas Islam Negeri Malang menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Belajar bahasa Arab tidak seperti dulu lagi. Sekarang lebih mudah. Ada tips-tips yang disampaikan. Makasih Pak Dokter. Sama-sama, Prof. Oke Pak Dokter. Ini ada pertanyaan singkat Pak Dokter. Jawabannya pun singkat. Maroko atau Malang? Pilih mana? Maksudnya apanya? Nah, Pak Dokter pilih mana? Pilih Maroko atau Malang? Kalau untuk mahasiswa, saya suruh Maroko. Oh, alhamdulillah. Kenapa? Oke. Biar dapat native speaker. Native speaker ya. Iya. Oke. Pilih qawaid atau muhadasah? Muhadasah. Muhadasah. Muhadasah yang pertama. Iya. Iya, betul. Bahasa Arab di Arab atau bahasa Arab di Maroko? Bahasa Arab di Arab. Di Arab. Karena Maroko bahagian Arab. Oke. Makasih Pak Dokter. Aduh, pilihan yang tepat. Ini menggambarkan bahwa Pak Taufik betul-betul menjadi seorang dokter bahasa Arab. Walaupun dia tidak orang Arab. Iya. Tapi kayaknya ada mirip-mirip sama orang Arab. Mungkin keturunan ya. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Terima kasih Sobat Literasi. Kita sudah menghadirkan seorang dokter bahasa Arab. Dan mudah-mudahan bermakna. Jangan lupa follow dan di Instagram kami dan di WA. Ngobrol Pintar di podcast Perpustakaan Sumatera Utara Medan. Sampai jumpa, saya Mardianto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Prof.